Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Agus Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Godaan Dosa Seksual yang didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal 11 bersama saya Theophilus Nathanael. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui sapaan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami tidak hanya diundang untuk membaca dan mendengarkan, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan mengilhami kami untuk dapat memelihara serta melakukan apa yang akan kami baca dan kami dengar. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 27b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Saat kita bicara soal godaan seksual dapat datang menyerang kehidupan kita kapan saja. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan ini. Dan karena itu, kita membutuhkan keteguhan hati dalam menghadapinya. Sebab iblis terkadang memakai celah kecil di dalam kehidupan kita, lalu memanfaatkannya untuk membuka kesempatan agar kita jatuh ke dalam jurang dosa. Berketetapan hati untuk tidak terjebak dalam situasi yang menggoda dan juga membuat kita terpuruk memang harus diperjuangkan. Sebab ingat, semua tindakan yang salah akan berakibat buruk bagi kehidupan kamu. Daud dalam sebuah kesempatan sedang berjalan-jalan di sotoh istananya. Dan dari situ ia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan itu bernama Batsheba. Ia adalah istri dari Uria. Uria ini adalah seorang prajurit Daud. Dan di sini mestinya Daud tahu bahwa apa yang ia lihat dapat menjatuhkannya. Dan Daud bisa saja mengambil keputusan untuk kembali masuk ke istana dan tidak terus memandangi Batsheba yang sedang mandi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Dan setelah ia tahu, ia malah melakukan kesalahan besar. Bahkan ia membunuh Uria, suami Batsheba, demi menutupi dosanya. Dan hal ini merupakan kejahatan di mata Tuhan. Daud jatuh dalam dosa karena ia tidak menghindari godaan yang sebenarnya dapat ia tolak. Dari kisah tadi, Teens, berhati-hatilah. Godaan sering dihadirkan oleh iblis untuk membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Belajarlah dari kisah Daud. Kita harus mampu memutus godaan dosa
sejak awal Ia mulai mengintip. Kita harus berani memutuskan untuk tidak melakukannya. Dosa tidak mudah dilepaskan. Ia bahkan dapat membuat kita terus-menerus jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam. Namun ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa. Anugerahnya telah menyelamatkan kita. Jadi, putuskanlah untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, tuntunlah kami untuk tidak terjatuh dalam godaan si jahat. Godaan yang seringkali tampak menarik. Tuntunlah kami untuk mengingat kasih anugerah-Mu yang telah menebus kami dari dosa, agar kami tidak tergoda untuk terjerumus dalamnya. Tuntunlah dan jagalah kami dalam hari-hari kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan pada yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.